Pagi hari ini kita akan kembali mulai ibadah online kita. Semuanya anak-anak tetap semangat ya, walaupun kita melakukannya dari rumah, tapi semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh Tuhan melakukan ibadah kami. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dan sebelumnya ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Sambil dilipat ya tangannya. Kita mengucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa. Kita sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Dengan semangat kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, berkat yang baru untuk hidup kami. Kami siap Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang anak-anak boleh bangkit berdiri, kita akan mulai menyanyi untuk Tuhan. Mari semuanya tepuk tangan
Kita akan bernyanyi mengangkat tangan. Lompat yang tinggi, sekali lagi. ya menyanyikannya. Kasih, 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 kasih.
sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan menyanyikan lagu Kasih yang Sempurna. Aku
Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Pasti semua luar biasa ya. Hari ini semua sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Nah, anak-anak, jangan jalan-jalan lagi, kita mau fokus kepada firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan bercerita tentang buah-buah roh. Nah, anak-anak tahu ada berapa buah roh yang diajarkan di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23? Ya, kamu benar sekali. Ada 9 buah roh yang diajarkan kepada kita semua. Setiap orang-orang percaya, setiap anak-anak Tuhan pasti hidupnya akan memiliki buah-buah roh di dalam hidupnya. Apa aja buah roh itu? Ya, bisa disebutkan. Pertama adalah kasih, yang kedua adalah sukacita, ketiga damai sejahtera, dan yang keempat kebaikan, lalu yang kelima kemurahan, yang keenam kesabaran, ketujuh kesetiaan, kedelapan kelemah lembutan, dan yang kesembilan adalah penguasaan diri. Jadi anak-anak, pagi hari ini saya akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah kasih. Siapa di dalam hidupnya yang tidak tahu kasih? Pasti semuanya tahu ya. Kasih adalah ungkapan kita menyayangi orang lain. Bentuk ungkapan atau tindakan kita di dalam memberikan kasih sayang kepada orang lain. Nah, Tuhan mengajarkan kita tentang kasih. Kasih kepada siapa aja? Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pada pagi hari ini saya ada satu contoh yang baik yang anak-anak bisa perhatikan. Bagaimana orang ini hatinya dipenuhi dengan kasih yang besar, sehingga dia tidak membedakan orang, dia tidak pilih-pilih orang, dia membantu siapapun orangnya, karena dia memiliki kasih di dalam hatinya. Yuk kita lihat videonya ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya,
sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Anak-anak, videonya sudah disimak dengan baik. Ya, judulnya apa? Orang Samaria yang murah hati. Dari video itu kita bisa belajar tentang kasih Tuhan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita harus berikan lagi kepada orang lain. Nah, orang Samaria ini hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang besar memenuhi hidupnya. Jadi walaupun dia berbeda kebangsaannya, dia tetap mengasihi orang yang terluka. Jadi, anak-anak, kita sebagai anak Tuhan pun harus seperti itu. Kita tidak boleh pilih-pilih dalam mengasihi orang. Kita tidak boleh membedakan orang. Kita harus mengasihi semua orang tanpa melihat status, tanpa melihat apa yang ada di dalam hidup orang tersebut. Jadi kita harus mengasihi kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Kita harus menunjukkan kasih Tuhan yang besar. Kita harus menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya dipenuhi dengan kasih. Jadi kalau hidup kita dipenuhi dengan kasih, kita akan bisa mengasihi orang lain. Nah, pagi hari ini anak-anak, kalau kamu sudah tahu bahwa hidupmu ada buah roh, yaitu kasih. Jadi kamu harus mengasihi semua orang. Kamu harus mengasihi orang tua, teman, guru, bahkan orang-orang yang mungkin akan kita temui. Kita harus menunjukkan kasih Tuhan yang besar kepada mereka. Kamu mau pagi hari ini memiliki kasih Tuhan yang besar? Kalau kamu mau, mari minta sama Tuhan Yesus. Minta hatimu dipenuhi dengan kasih Tuhan, supaya orang lain bisa merasakan kasih itu. Jadi kita mau berdoa pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, bagaimana kami harus belajar mengasihi orang lain seperti diri kami sendiri. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kasih yang besar, kasih yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhannya minggu depan dengan seri buah roh yang lain. Ya, kan ada 9 buah roh. Hari ini kita hanya belajar tentang kasih. Nanti 2 minggu lagi di dalam ibadah berikutnya kita akan sambung dengan buah roh yang kedua adalah sukacita. Jadi tetap nantikan ceritanya, tetap semangat mendengar ceritanya 2 minggu yang akan datang di dalam ibadah kita berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Oke, Tuhan berkati.